Salam, kembali berjumpa kita di hari ini. Saya percaya bahwa kita semua ada di dalam keadaan yang baik, karena Tuhan baik memelihara hidup kita sampai dengan hari ini. Dan kesempatan yang baik ini kita akan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai atau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pengertian kepada kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan atau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan di hari ini. Baik, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami muliakan dan kami agungkan di dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau karena perbuatan-Mu sungguh ajaib bagi kami. Hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami menikmati kehidupan ini. Kami sangat bersyukur buat perbuatan-Mu yang ajaib yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kesempatan yang baik ini Bapa di surga, kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, sebelum kami belajar kebenaran firman Tuhan, kami berdoa, Tuhan ampuni setiap dosa pelanggaran kami, layakkan dan kuduskan kami. Terlebih hati dan pikiran kami boleh layak menerima kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, Tuhan pakai kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat, pengetahuan daripada Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan hamba pada kesempatan ini. Terpujilah nama Tuhan, kami sudah siap untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan di hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan yang akan saya membawa kita pada pagi hari ini di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Demikian kebenaran firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema pada kesempatan ini ialah menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa setiap manusia pernah mengalami namanya kekhawatiran. Kekhawatiran tentang ekonomi mungkin, tentang keuangan kita, khawatir tentang pekerjaan kita, khawatir tentang kesehatan kita, khawatir tentang masa depan kita, atau banyak hal lagi yang kita sedang khawatirkan di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nah, seringkali kekhawatiran itu membuat kita kehilangan damai sejahtera. Kekhawatiran seringkali membuat kita kehilangan sukacita. Kita tidak berdaya karena kekhawatiran itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan meminta segalanya, segala kekhawatiran. Jangan kita memberikan kekhawatiran setengah-setengah kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa menanggungnya, karena kita tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak saudara semua untuk kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini, dan belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di kesempatan ini. Sebelum saya membawa kita di dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya mau supaya kita tahu tentang apa itu kekhawatiran. Apa
Apa artinya kekhawatiran? Kekhawatiran itu adalah perasaan yang cemas, perasaan yang takut, rasa gelisah yang berlebihan di dalam kehidupan kita terhadap sesuatu yang belum pasti terjadi. Jadi contoh begini, ada orang yang mau berusaha, dia belum berusaha, tetapi dia sudah terlebih dahulu memikirkan apakah usaha saya ini bisa maju, apakah usaha saya ini bisa berkembang, padahal dia belum melangkah untuk berusaha. Dia sudah memikirkan hal-hal yang negatif di depannya. Nah, oleh karena itu, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan yang sudah ada di depan. Saya percaya bahwa ketika kita bertindak untuk melakukan segala sesuatu di depan dalam kehidupan kita, maka saya juga percaya bahwa Tuhan sudah ada di depan untuk menolong kita. Nah, oleh karena itu sesuatu yang belum terjadi, jangan kita gelisah, jangan kita cemas, jangan kita takut. Percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Nah, di dalam konteks rohani, kekhawatiran bisa menunjukkan kekurangan iman kita terhadap Tuhan. Padahal Tuhan katakan bahwa Dia sudah menanggung segala sesuatu. Nah, Tuhan mau saudara dan saya tetap percaya kepada Dia apapun kondisi keadaan kita. Makanya seperti Rasul Paulus mengingatkan jemaat-jemaat di Filipi, dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7, kalau kita mengalami kekhawatiran, bawa itu di dalam doa, serahkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Nah, oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Pertanyaan yang harus kita renungkan hari ini adalah, mengapa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Mengapa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Karena pertama, karena Tuhan peduli atas kehidupan saudara dan saya. Karena Tuhan melihat bahwa saudara dan saya tidak bisa menanggung kekhawatiran kita, maka Tuhan mengingatkan kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, sebab Dia yang memelihara hidup kita. Maka poin yang pertama bahwa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang peduli terhadap hidup saudara dan saya. Apa artinya Tuhan peduli? Tuhan peduli berarti Tuhan memperhatikan hidup kita. Apa artinya Tuhan peduli? Tuhan peduli artinya Tuhan mengasihi hidup kita. Apa artinya Tuhan peduli? Tuhan peduli artinya Tuhan memelihara setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, kepedulian Tuhan sungguh dahsyat, sungguh besar kepada orang-orang percaya. Nah, saudara, seringkali kita mengalami kekhawatiran dan seringkali kita mencari alternatif lain di luar daripada Tuhan. Contoh banyak yang kita ketemu dalam pelayanan. Saya banyak bertemu di dalam pelayanan. Ketika dia dalam keadaan sakit, dia tidak serahkan kepada Tuhan. Dia lebih mencari alternatif lain atau jalan lain, yaitu mencari dukun, mencari orang pintar. Saya sering bilang kepada jemaat yang saya layani, saya katakan kalau kita mencari orang pintar, berarti kita sedang menunjukkan identitas kita, bahwa kita ini orang bodoh, karena kita mencari orang pintar. Saudara, kekhawatiran bisa menghalangi kita, kekhawatiran bisa menghambat kita untuk menikmati berkat Tuhan, untuk menikmati mujizat di dalam hidup kita. Oleh karena itu Tuhan mau supaya kita menikmati berkat dan mujizat Tuhan, maka jangan menanggung sendiri kekhawatiran itu, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka hari ini kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Tuhan yang peduli atas kehidupan kita. Manusia dia terbatas mempeduli hidup kita, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan orang percaya. Dia selalu memperhatikan kita
dan Dia selalu peduli akan hidup kita. Tuhan peduli berarti Tuhan selalu memperhatikan saudara dan saya. Tuhan peduli artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan peduli artinya Tuhan menyediakan pertolongannya tepat pada waktunya. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita takutkan tentang hidup kita? Karena Tuhan sudah menjadi penjamin di dalam kehidupan kita. Dia katakan, serahkan supaya aku pelihara engkau. Kalau kita tidak menyerahkan kekhawatiran kita, maka kita tidak mungkin dipelihara oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita menyerahkan Dia. Menyerahkan kepada Dia artinya mau bergantung sepenuh kepada Dia. Percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itu, apapun yang kita khawatirkan hari ini, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup menyelesaikan itu bagi kita. Jangan bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Jangan coba-coba kita mau menyelesaikannya sendiri. Kita tidak bisa, karena kita manusia terbatas, penuh dengan kekurangan. Nah, oleh karena itu, mari kita harus belajar untuk bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan apa yang kita alami dan khawatirkan hari-hari ini kepada Tuhan, karena Tuhan peduli terhadap hidup. Saudara, firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 26 dan 27, firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 26 dan 27, dia berkata begini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jika Tuhan memelihara burung-burung di udara, apalagi kita adalah anak-anaknya. Jika Tuhan bisa memelihara burung-burung di langit, maka saya percaya saudara dan saya ada di dalam pertolongan dan perlindungannya. Dia memperhatikan kita. Dia selalu menolong saudara dan saya, asal kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dan hari ini saya mau katakan kepada kita, kita tidak punya kekuatan dan kemampuan apapun untuk bisa membawa kita keluar dari apa yang kita alami hari ini. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kita supaya kita menyerahkan kekhawatiran ini kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan ini berkata bahwa lihatlah burung-burung di langit yang tidak menabur, yang tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya, tetapi dipelihara oleh Tuhan, dipelihara oleh Bapamu di surga. Apalagi saudara dan saya sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka Dia mengangkat saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Kalau kita ini adalah anak-anaknya, maka pasti Dia tidak akan membiarkan kita. Kalau kita adalah anak-anaknya, maka Dia tidak mungkin meninggalkan hidup kita. Kalau kita adalah anak-anaknya, pasti pertolongannya menjadi bagian di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, sekali lagi saya mau katakan kepada kita, Tuhan sangat peduli atas hidup saudara. Tuhan sangat peduli atas apa yang saudara dan saya alami. Oleh karena itu, tetap percaya kepada Dia. Jangan sampai kekhawatiran itu mengganggu kita, menghambat kita, menghalangi kita untuk menerima mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari belajar menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Bertanda bahwa hanya Tuhan saja yang dapat menolong kita. Tidak ada yang lain. Menyerahkan hidup kita, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bertanda bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka hari ini, apapun yang saudara dan saya alami, serahkan kepada Tuhan, karena Dia sangat peduli terhadap kehidupan saudara dan saya. Poin yang kedua, ingatlah, kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Sekali lagi, mengapa kita harus menyerahkan kita kepada Tuhan?
Karena Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu menyelesaikan kekhawatiran itu. Kekhawatiran tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Kekhawatiran saudara, kita khawatir berlebihan, itu membatasi kita untuk menikmati berkat Tuhan di dalam hidup kita. Jangan kita khawatir. Jangan kita khawatir. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Karena kita punya Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Oleh karena itu, ingat, saudara dan saya tidak bisa menyelesaikan kekhawatiran. Dan kekhawatiran tidak juga menyelesaikan masalah. Kita cemas, kita khawatir tentang sesuatu yang tidak akan mengubah atau memperbaiki situasi. Oleh karena itu, di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang kelima, Mazmur pasal 37 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata seperti ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Karena kita tidak bisa menyelesaikan kekhawatiran, tidak bisa menyelesaikan masalah, maka firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Dia bertindak dalam hal apa? Dia bertindak dalam memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Dia bertindak untuk memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya. Dia bertindak untuk melindungi saudara dan saya. Dia bertindak untuk memelihara saudara dan saya. Yang harus kita lakukan, serahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kita harus percaya kepada Dia dan jangan ragu-ragu terhadap Dia. Oleh karena itu, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan banyak memberikan jaminan kepada orang-orang percaya, kecuali kita tidak pernah membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, sehingga kita tidak tahu jaminan-jaminan daripada Tuhan. Sepanjang firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada banyak janji Tuhan kepada orang percaya. Maka hari ini, kalau saudara khawatir lalu saudara meninggalkan Tuhan karena situasi yang saudara alami, karena masalah yang saudara alami, karena pergumulan yang saudara alami, saudara, saya mau katakan kepada saudara hari ini, saya bisa simpulkan bahwa saudara mengenal Tuhan dengan tidak benar. Saudara tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara mengalami Tuhan dengan benar, maka apapun kondisi kita, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap menyerahkannya kepada Tuhan. Dan kita tetap bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Dia di sepanjang kehidupan kita. Saudara, saya sering katakan begini, kalau hari kemarin Tuhan bisa menolong kita, maka hari ini kita juga harus percaya Tuhan bisa menolong kita. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Ibrani pasal 13 ayat 8 dia berkata, Yesus Kristus kemarin, hari ini, dan selama-lamanya dia tidak berubah. Kalau dia tidak berubah, maka pertolongannya tidak pernah berubah dalam hidup orang percaya. Kalau dia tidak berubah, maka mujizatnya pun tidak akan berubah. Kalau dia tidak berubah, maka pemeliharaannya pun tetap masih sama sampai hari ini. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita khawatirkan? Apa yang harus kita takutkan? Apa yang harus kita cemaskan di dalam hidup kita? Apa yang harus kita gelisah di dalam hidup kita? Firman Tuhan berkata, jangan gelisah, percayalah kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, kekhawatiran hanya membebani pikiran kita. Kekhawatiran menguras energi kita. Kekhawatiran menguras kekuatan kita. Kekhawatiran seringkali membuat kita kehilangan damai sejahtera. Kekhawatiran seringkali membuat kita kehilangan sukacita.
Sebaliknya, kalau kita mengalami kekhawatiran di dalam kehidupan kita, maka alangkah lebih baiknya kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita bawa kekhawatiran kita dalam doa kepada Tuhan. Dan percaya kepada Tuhan. Dan mengambil tindakan iman di hadapan Tuhan. Dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Artinya kita mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita mengikuti firman Tuhan, saya percaya apapun kekhawatiran kita, apapun kondisi keadaan kita hari ini, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya. Saudara, sekali lagi kekhawatiran hanya menambah beban dan membuat kita lelah secara emosional dan juga secara rohani. Kita semakin lemah karena kita khawatir berlebihan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 34, Injil Matius pasal 6 ayat 34, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Jadi saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus, firman Tuhan katakan janganlah kamu khawatir. Kata jangan itu adalah kata larangan. Artinya Tuhan mau bahwa jangan kita takut dengan hari ini. Apapun yang kita alami hari ini, jangan kita takut, jangan kita khawatir. Ada banyak orang-orang Kristen yang sudah bertahun-tahun mengikuti Tuhan dan punya konsep yang salah, pemahaman yang salah. Mereka, kalau hari ini mereka mengalami kekhawatiran hari ini belum selesai, mereka sudah berpikir hari besok. Firman Tuhan mengingatkan kita melalui Injil Matius pasal 6 ayat 34 ini. Janganlah kita khawatir akan hari esok. Hari ini berbeda dengan hari besok. Hari ini mungkin kita mengalami proses dalam kehidupan kita. Belum tentu besok kita bisa mengalami proses. Dan saya percaya bisa jadi hari besok bisa kita menikmati mujizat Tuhan. Maka kesusahan hari ini biarlah untuk hari ini. Kita gumuli hari ini. Kita doakan hari ini. Karena besok Tuhan punya cara lain untuk bisa memberkati hidup kita. Nah, oleh karena itu, Tuhan ingin kita fokus menjalani hidup ini dengan iman, bukan dengan kekuatan kita. Tetap mengandalkan Tuhan. Jadi kita fokus menjalani hidup ini dengan percaya, dengan keyakinan, dengan iman yang terus melekat kepada Tuhan. Jangan menjalani hidup ini dengan kekuatan kita. Karena kekuatan kita terbatas. Hanya di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8, dia katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dan menaruh harapannya kepada manusia. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Iya, jadi mari kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Di dalam ayat 5 dan ayat 6 dia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dan menaruh harapan kepada manusia. Jadi hari ini, saudara dan saya harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus, jangan pernah kita ragu kepada Tuhan, karena Tuhan selalu peduli atas hidup kita. Di setiap langkah hidup kita, Dia menyertai kita, Dia menguatkan kita, dan Dia memberkati hidup kita. Oleh karena itu percayalah, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi jangan kita ragu di dalam hidup ini kepada Tuhan. Dan kita tahu Dia selalu peduli atas hidup saudara dan saya.
Di setiap langkah kita Dia menyertai kita. Di setiap langkah kita Dia menguatkan kita. Dan di setiap langkah hidup kita pasti berkat-Nya menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus, kekhawatiran itu wajar. Tetapi kekhawatiran yang berlebihan itu tidak wajar. Kekhawatiran yang berlebihan artinya kita sedang mengerdilkan iman kita dan juga kita mengerdilkan Tuhan kita. Ya, Tuhan sanggup yang tidak bisa bagi manusia, yang tidak bisa bagi saudara dan saya, bisa bagi Tuhan. Yang tidak mungkin bagi saudara, mungkin bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada perkara yang sulit, tidak ada perkara yang sukar yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah. Dia bisa, Dia sanggup, saudara, dan Dia sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak bisa bagi saudara dan saya, dan bisa Dia lakukan terhadap hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara, apalagi yang kurang dengan Tuhan? Tuhan memberikan jaminannya, asal hari ini kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu terhadap kasih-Nya, jangan ragu-ragu terhadap kebaikan-Nya, jangan ragu-ragu terhadap kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Tetap percaya kepada Dia, apapun yang terjadi atas kehidupan kita. Poin yang ketiga, mengapa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber pertolongan. Sekali lagi, mengapa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Karena Tuhan satu-satunya sumber pertolongan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Mengapa Tuhan dikatakan sumber pertolongan? Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Dia pencipta yang Maha Kuasa, Dia penuh kasih dan setia menolong setiap umat-umatnya. Makanya Daud dengan yakin di dalam Mazmur pasal 121 ayat yang kedua dikatakan, Mazmur pasal 121 ayat yang kedua, dia berkata seperti ini, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Daud punya keyakinan bahwa pertolongannya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit dan bumi saja Dia bisa menciptakannya. Terlalu kecil kekhawatiran kita di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu Daud punya keyakinan bahwa pertolongannya hanya datang daripada pihak Tuhan. Nah, oleh karena itu firman Tuhan ini juga harus menjadi sebuah prinsip rohani dalam kehidupan kita, bahwa pertolongan kita juga datang daripada Tuhan. Kalau Daud sudah menikmati pertolongan Tuhan, dan kalau Daud sudah mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya, maka saudara dan saya juga harus yakin bahwa pertolongan Tuhan menjadi bagian saudara dan saya hari ini. Karena Dia adalah sumber pertolongan bagi orang yang percaya. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan apa yang tidak bisa bagi kita. Dan Dia menyediakan itu bagi saudara dan saya. Oleh karena itu jangan ragu terhadap pertolongannya. Jangan ragu terhadap Tuhan. Hari ini Tuhan mau menolong saudara dan saya. Mungkin hari ini kita dalam keadaan yang terpuruk. Mungkin hari ini kita ada satu masa sulit dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita punya pergumulan. Mungkin hari ini kita sedang khawatir tentang masa depan keluarga kita, masa depan anak-anak kita. Dan mungkin kita khawatir tentang keluarga kita. Kita khawatir tentang suami kita, kita khawatir tentang istri kita khawatir tentang anak-anak kita. Saya mau katakan kepada kita, Dia sanggup menolong saudara dan saya. Mungkin hari ini saudara dan saya sedang khawatir tentang kesehatan saudara. Mungkin saudara pergi periksa di dokter, lalu dokter berkata, oh Bapak punya paru-paru sudah sebagian sudah rusak. Oh mungkin Bapak punya jantung tidak normal lagi. Mungkin Bapak punya hati sudah rusak dan lain sebagainya. Dan kita mungkin hal itu menghantui kita. Lalu kita khawatir dalam hidup kita. Dan khawatir itu berlebihan.
Saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus, hari ini saya mau katakan kepada kita bahwa yakin percaya bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan. Kalau pertolongan kita ada di dalam Tuhan, maka satu hal yang harus menjadi tindakan kita, respon kita, kita datang kepada Dia, merendahkan diri kita kepada Tuhan. Satu kisah di dalam Perjanjian Baru, di mana seorang buta, dia buta dari kecil, lalu dia mendengar Tuhan Yesus melewati daerah itu. Pada waktu dia mendengar, dia berteriak, dia katakan, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Lalu orang-orang di sekitar itu, orang-orang yang berbondong mengikuti Yesus pada waktu itu, mereka memarahinya. Mereka berkata, jangan mengganggu guru, jangan berteriak kepada guru. Lalu si buta itu, apakah dia berhenti untuk berseru, untuk berteriak, meminta tolong kepada Tuhan? Tidak, semakin dilarang, semakin dia keras berteriak, berseru kepada Tuhan. Dan pada waktu dia berseru kepada Tuhan, teriakannya semakin keras, maka Tuhan menoleh ke belakang dan Tuhan katakan, bawa orang itu ke sini. Lalu Tuhan bertanya kepada dia, apa yang hendak aku lakukan kepada engkau? Si buta itu berkata, aku mau supaya aku lihat. Dan pada waktu itu, seketika itu juga Tuhan berkata, imanmu besar, dan melihatlah. Dan pada waktu itu apa yang terjadi? Mujizat terjadi di dalam kehidupannya. Hari ini mungkin kita sudah berdoa, doa kita belum dijawab oleh Tuhan, atau hari ini doa kita masih diproses oleh Tuhan. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu Tuhan adalah waktu yang termanis, waktu Tuhan adalah waktu yang terindah di dalam kehidupan kita. Jangan menuntut Tuhan, tetapi mari kita lakukan bagian kita. Dan kita percaya ketika kita lakukan bagian kita untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, percaya Tuhan pun akan melakukan bagiannya untuk menolong saudara dan saya. Bartimeus saja, si buta itu bisa menikmati pertolongan Tuhan, maka saudara dan saya pun pasti bisa mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Nah, oleh karena itu, mari percaya bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan. Jangan ragu-ragu terhadap pertolongan daripada Tuhan. Iya, memang pertolongan Tuhan terkadang butuh proses. Pertolongan Tuhan tidak instan. Terkadang kita harus melewati berbagai proses dalam kehidupan ini. Tetapi pertolongan Tuhan pasti akan dinyatakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, oleh karena itu, Mazmur mengingatkan kita lagi. Dalam Mazmur pasal 55, ayat yang ke-20 dia berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar goyah. Jadi saudara, firman Tuhan ini memberikan jaminan kepada kita. Dia katakan, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, karena Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu dibiarkan. Tidak selamanya, tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Artinya apa saudara? Orang benar bukan berarti tidak lagi mengalami proses. Orang benar bukan berarti tidak mengalami lagi pergumulan. Orang benar bukan berarti tidak lagi mengalami tantangan di dalam hidupnya. Masih mengalami, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada orang benar yang sungguh percaya kepada Dia. Kekuatan itulah yang memampukan dia. Kekuatan itulah yang membuat dia bertahan di dalam Tuhan. Dan dia tidak ragu-ragu sekalipun dia ada di dalam kesulitan. Sekalipun dia ada di dalam pergumulan yang berat. Sekalipun dia ada di dalam sakit penyakit. Sekalipun dia ada di dalam penderitaan. Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Dan dia tidak akan goyah di dalam masa-masa itu. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus, mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena kita ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dia tahu persis kehidupan saudara dan saya. Karena Dia yang membentuk,
dan menciptakan saudara dan saya. Dia tahu persis kehidupan saudara. Saudara, dia tahu kelemahan saudara dan saya. Dia tahu kekurangan saudara dan saya. Maka melalui firman Tuhan ini, dia mengajak kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada dia. Dia mau tolong saudara. Dia mau menjawab setiap apa yang sedang kita gumulkan hari ini. Tuhan mau saudara. Dan hari ini kembali kepada kita. Apakah kita mau menyerahkannya kepada Tuhan dan melihat Tuhan bekerja dan menyediakan apa yang kita gumulkan? Atau kita mau menjalani dengan kekuatan kita sendiri, menghadapi itu dengan kemampuan kita sendiri? Saudara, firman Tuhan berkata tadi, terkutuklah kita. Kita tidak bisa mendapat apa-apa karena kita coba-coba mengandalkan kekuatan kita. Kita coba-coba menaruh harapan kita kepada manusia. Kita terbatas, kita penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, Tuhan mengajak kita supaya kita menyerahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan mau supaya Tuhan yang menyelesaikannya di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi bahwa ketika kita ada dalam keputusasaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita dalam keputusasaan, tetapi Dia adalah sumber pengharapan dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Dia adalah sumber harapan kita. Kalau Dia adalah sumber harapan kita, jangan berharap kepada orang lain, jangan berharap kepada manusia. Kita bisa berharap kepada manusia, tapi manusia terbatas. Ya, mungkin manusia hari ini bisa menolong kita, belum tentu besok dia menolong kita. Hari ini kita bisa berharap kepada dia, belum tentu besok kita mau berharap kepada dia, karena dia terbatas. Saya pernah berkata kepada saudara-saudara saya berkata begini, jangan kita berharap kepada saudara kita ini terbatas juga. Apalagi kalau kita bersaudara sudah punya keluarga semua, sudah punya istri, anak, sudah berumah tangga, dan itu sangat terbatas karena mereka juga sudah punya keperluan dan lain sebagainya. Tetapi mari kita bersandar kepada satu pribadi, yaitu Tuhan yang tidak pernah kekurangan, yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kita. Mari kita terus berharap kepada Tuhan. Dan ketika kita berharap kepada Tuhan, mungkin pada waktu itu masalah kita belum selesai, tetapi Dia memberikan kekuatan kepada kita, kita dapat menanggung apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua yang mau saya sampaikan kepada kita pada kesempatan ini, bagaimana cara kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Poin pertama tadi bahwa mengapa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan poin yang kedua yaitu bagaimana caranya kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Poin yang pertama yaitu datang kepada Tuhan dalam doa kita. Cara menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan yaitu datang kepada Tuhan dalam doa. Saudara, doa penting bagi kita. Ada di dalam ayat yang lain dia berkata bahwa doa orang yang benar dengan yakin percaya, dan doa itu sangat besar kuasanya. Saudara, mengapa kita harus berdoa? Doa adalah cara kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Doa adalah cara kita menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Doa adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Maka saudara, pada waktu kita mengalami kekhawatiran, jangan lupa untuk berdoa. Dan jangan berdoa pada waktu saudara, jangan hanya berdoa pada waktu saudara mengalami kekhawatiran. Berapa waktu yang lalu, saya katakan bahwa Tuhan memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya dan menegaskan kepada mereka. Di dalam Lukas pasal 18, dia berkata bahwa berdoa itu, jangan jemu-jemu berdoa. Artinya berdoa, jangan bosan-bosan berdoa kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen, mereka hanya berdoa pada waktu mereka mendapat masalah. Mereka berdoa pada waktu kehidupan mereka sudah mengalami keterpurukan. Dan ini keliru.
Dan ini saya mau katakan bahwa orang Kristen hanya mau memanfaatkan Tuhan pada kondisinya tidak baik. Dan orang seperti itu saya mau katakan kepada dia, orang itu egois. Dan dia tidak percaya kepada Tuhan. Dan dia tidak akan mengalami apa-apa dalam hidupnya. Saudara, pada waktu kita ada masalah, kita berdoa kepada Tuhan. Pada waktu kita dalam masa tenang, tentram, kita juga harus tetap berdoa kepada Tuhan. Jangan mencari Tuhan pada waktu kita membutuhkan Tuhan saja. Tetapi kita juga harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita memerlukan Tuhan pada waktu kita membutuhkan Dia. Saudara, kita sangat keliru dengan hal itu. Ya, Tuhan panjang sabar. Kalau saya seperti Tuhan, orang seperti itu cari saya pada waktu dia punya kepentingan, saya bisa bengkokin lehernya. Kalau saya seperti Tuhan, tapi Tuhan kita panjang sabar. Dia panjang sabar. Jadi mau dalam keadaan kita apa, dia menerima kita apa adanya. Tetapi jangan, saudara, mari kita tetap berdoa. Berdoa kita sedang menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Berdoa kita sedang menunjukkan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Berdoa artinya kita sedang membangun hubungan kita yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Berdoa, saudara, penting bagi kekristenan kita. Karena doa adalah kekuatan kita. Datang kepada Tuhan dalam doa berarti mencari Dia dengan sepenuh hati. Datang kepada Tuhan dalam doa, percaya bahwa Dia mendengar serta menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Nah sekarang, saudara, banyak orang Kristen yang banyak menuntut Tuhan, aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini. Tidak salah sih, kita bisa seperti itu. Tetapi firman di lain ayat yang katakan bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita kalau kita berdoa yang kita minta itu hendak untuk memuaskan hawa nafsu kita, keinginan kita. Saudara, mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita pada waktu Dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku, atau kalau bisa penderitaan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa di surga. Kita berdoa harus menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Nah oleh karena itu, datang kepada Tuhan dalam doa berarti menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Datang dalam doa berarti kita sedang bersyukur atas apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Makanya Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika. Dia katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya apa? Mengucap syukur pada waktu kita ada di dalam kelimpahan. Mengucap syukur pada waktu kita ada di dalam keadaan yang tidak baik. Mengucap syukur pada waktu kita sedang ada di dalam pergumulan. Maka Tuhan mau kita mengucap syukur, dan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mengucap syukur. Saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus, mengucap syukur dapat mendatangkan berkat Tuhan di dalam hidup kita. Mengucap syukur bisa mendatangkan kekuatan bagi kita. Karena kita mampu mengucap syukur atas apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus, mari kita tetap mengucap syukur. Kita belajar daripada pribadi Rasul Paulus, sekalipun dia dianiaya, sekalipun dia mengalami penderitaan, sekalipun dia ada di dalam penjara, tetapi dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita mau lihat, dia banyak apa yang dialami dalam hidup, penderitaannya, dia difitnah, dia dianiaya dan sebagainya, tetapi dia masih mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah oleh karena itu, firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Dia mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 dan 7, dia berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, dia berkata janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu
kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka Allah damai sejahtera itu Dia akan memelihara hatimu dan pikiranmu dengan damai sejahtera. Saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus, hari ini kalau kita sedang ada di dalam kekhawatiran, firman Tuhan jelas mengingatkan kita, mari kita membawa kekhawatiran kita dan kita nyatakan kekhawatiran kita dalam doa kita, permohonan kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kehidupan kita. Dan jangan lupa mengucap syukur atas apa yang engkau dan saya alami hari ini. Saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus, doa bukan hanya meminta, tetapi juga menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Jadi doa kita tidak hanya meminta kepada Tuhan, tetapi juga kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya mau menyampaikan atau melalui kebenaran firman Tuhan ini, mengingatkan kita supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia adalah sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, yaitu dengan cara sampaikan firman Tuhan, saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana janji penggenapan janji Tuhan terjadi dalam kehidupan Yosua dan juga bangsa Israel. Artinya apa yang dijanjikan oleh Tuhan, tidak ada satu janji pun yang tidak ditepati oleh Allah. Semua janji itu ditepati oleh Allah atau dipenuhi oleh Allah. Maka pada kesempatan ini kita harus percaya kepada janji Allah dan pemeliharaan Tuhan. Percaya kepada janji dan pemeliharaan Tuhan berarti meyakini Tuhan tetap setia terhadap firman-Nya, selalu menjaga serta mencukupi kebutuhannya, mencukupi kebutuhan umatnya. Kepercayaan ini diwujudkan dengan dalam hidup dan diwujudkan melalui iman kita. Jadi percaya saudara kepada janji dan pemeliharaan Tuhan. Dan itu harus kita imani dalam kehidupan kita. Bahwa setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan janjikan kepada kita pasti digenapi dalam kehidupan kita. Dia berjanji untuk memelihara kehidupan kita. Maka kita harus percaya Dia pelihara kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus, meskipun kita ada di dalam kekhawatiran, meskipun kita ada di dalam tantangan dan kesulitan, dan mungkin silih berganti dalam kehidupan kita, mari kita harus memiliki kepastian bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu bekerja untuk kebaikan kita sesuai dengan rencananya. Seperti tadi firman Tuhan berkata di dalam Yeremia tadi, pasal 17 ayat ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mari kita percaya kepada janji Tuhan. Berarti kita meyakini sepenuh hati bahwa Tuhan berfirman, Tuhan pasti menggenapinya dalam kehidupan kita. Percaya kepada janji Tuhan berarti benar-benar hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang telah Dia janjikan kepada kita. Dan cara yang terbaik untuk mengatasi kekhawatiran dalam kehidupan kita adalah berserah kepada Tuhan dalam doa, percaya kepada pemeliharaannya, dan mengandalkan janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita hidup berserah kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang kelima, Dia berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Dia bertindak untuk menolong saudara. Dia bertindak menyediakan jalan keluar bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, mari kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan.
Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, bukan berarti kekhawatiran itu langsung hilang. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita menyerahkan, Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Saya ingatkan kita sekali lagi melalui kebenaran firman Tuhan ini, bahwa jangan kita khawatir tentang apa yang kita alami dalam hidup kita. Tetapi mari kita belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan memberi, kita menyerahkannya kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita jalani hidup ini dengan tetap percaya kepada Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang, dan tetap mengandalkan Tuhan di sepanjang hidup kita. Percayalah bahwa mujizat Tuhan pasti terjadi, dan mujizat Tuhan masih ada sampai dengan hari ini. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat disampaikan bagi kita pada kesempatan ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua dan meneguhkan serta menguatkan kita. Dan lebih penting daripada itu, mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan supaya kita menikmati mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.